Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah rekan sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat dan kesempatan agar kita bisa hadir dalam pertemuan presentasi pada hari ini. Jangan lupa kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin bertanya, jika kita sekarang ini diberi dua pilihan antara pekerja dan juga pengusaha, kira-kira rekan-rekan sekalian mau memilih ingin menjadi pekerja atau pengusaha? Dimulai dari Saudara Dindra. Kalau saya dikasih dua pilihan, tentu saya akan memilih pengusaha. Saudari Lia? Saya sendiri ingin Saudari Umi? Saya juga ingin menjadi pengusaha. Ya, mungkin kita memiliki pemikiran sama. Saya juga ingin berpikiran menjadi seorang pengusaha. Nah, kira-kira apa alasan rekan-rekan sekalian ingin menjadi seorang pengusaha? Dimulai dari Saudari Umi. Karena memiliki peluang yang sangat luas dan berbagai yang sangat beragam. Saudari Dindra, Saudara Dindra. Alasan saya ingin jadi pengusaha yaitu yang pertama kebebasan finansial, yaitu membangun sumber penghasilan sendiri dan mengelola keuntungan sendiri. Kedua yaitu membangun lapangan pekerjaan sehingga memberikan peluang kerja bagi orang lain. Saudari Lia. untuk menciptakan tas yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan memiliki bisnis tas, seseorang dapat menciptakan tas yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, saya juga ingin menjadi seorang pengusaha dikarenakan cukup memiliki waktu yang fleksibel ketika saya mendirikan sebuah usaha tertentu. Dan juga dengan kita mendirikan sebuah perusahaan atau usaha, itu juga membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara atau rekan-rekan kita yang lain. Oke, baik. Dan mungkin pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana cara Anda memulai usaha tersebut? Mungkin sebelum kita memulai sebuah usaha, itu ada nama sebuah branding atau nama sebuah perusahaan yang kita miliki. Kira-kira apa nama perusahaan kita nanti? Mungkin bisa dijawab salah satu perwakilan dari saudara dan saudari sekalian. Mungkin saudara Dindra mau mewakili, dipersilakan. Untuk perusahaan atau usaha sendiri kita sudah memiliki nama yang yaitu PT L dan U. Itu bergerak di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan. PT L dan U bergerak di bidang perusahaan tas wanita yang memiliki fasilitas dan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional. Dan PT L dan U juga berusaha membuat produk tas yang berkualitas tinggi dan stylish dan menjadikan perusahaan tas terkemuka di negara maupun di daerah. Dan mementingkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik. Oke, baik. Mungkin kita nanti bisa bekerja sama untuk membangun sebuah perusahaan tas, mungkin bukan hanya yang terbaik di setempat saja atau di sekitar saja, mungkin bisa go internasional. Semoga saja. Oke, baik. Bagaimana cara Anda memulai usaha tersebut? Mungkin dari saudari Lia.
Awalnya saya hobi mengoleksi tas dengan nama-nama brand yang berbeda, sehingga saya berpikir ingin membuka usaha tas impor dan juga permintaan akan tas selalu tinggi, baik untuk kebutuhan sehari-hari, fashion, maupun fungsi tertentu. Pengusahaan bisa memilih untuk menjual secara online yang memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas atau secara offline dengan interaksi tatap muka. Saudara Umi bisa menambahkan? Awalnya saya suka mengganti model-model tas, jenis tas, sehingga saya kepikiran untuk membuka usaha tersebut. Selain itu juga dapat mendatangkan keuntungan besar jika dikelola dengan baik. Saudara Dinda? Pengusaha tas Tentunya saya melihat dari peluang di mana pasar fashion yang selalu berkembang dan juga terinspirasi oleh tren desain unik dan kebutuhan konsumen atau produk berkualitas. Tentunya kami memutuskan untuk menciptakan merek tas dengan gaya modern dan fungsional. Berawal dari produksi kecil-kecilan di rumah dan pemasaran melalui media sosial, bisnis ini mulai menarik perhatian konsumen. Ya, saya juga memiliki tantangan tersendiri ya untuk mungkin menjadi pengusaha tas yang memang sebenarnya ini bukan passion saya, tapi mungkin dengan bantuan rekan-rekan sekalian ini akan menjadi sebuah branding yang besar. Mungkin bukan saja seperti saya bilang bukan di Indonesia saja, melainkan sudah mencapai luar negeri. Mungkin usaha kita nanti bisa sampai ke sana. Nah, di dalam sebuah usaha itu yang ada namanya faktor kegagalan dan juga faktor keberhasilan. Nah, mungkin untuk faktor kegagalannya itu mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Umi. Kalau faktor keberhasilannya itu pemilihan niche pasar yang tepat, terus juga itu kualitas produk dan desain yang menarik, terakhir harga yang kompetitif, kerjasama dengan supplier terpercaya. Dan untuk faktor kegagalan mungkin bisa disampaikan oleh Saudara Dindra. Menurut pandangan saya, faktor kegagalan dalam bisnis tas wanita ini adalah yang pertama kurangnya riset pasar, yang kedua desain yang kurang menarik, dan yang ketiga kualitas produk yang tidak konsisten dan manajemen kurang buruk. Selain itu, pemasaran yang tidak efektif dan tidak mampu mengikuti tren fashion juga menjadi penyebab utama. Ketergantungan pada satu saluran penjualan tanpa diversifikasi serta kurangnya inovasi dalam menghadapi persaingan juga dapat membuat bisnis ini sulit bertahan dan berkembang. Baik, mungkin saya sudah cukup untuk pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga dengan kerjasama kita ini, kita bisa membangun perusahaan yang inovatif, kreatif, dan juga beragam inovasi, baik di kalangan remaja dan juga dewasa. Kita bisa membangun perusahaan tas yang bisa, yang pastinya menarik konsumen yang sangat luar biasa, dan juga kemajuan untuk ekonomi, mungkin bukan ekonomi kita saja, tetapi juga kemajuan ekonomi negara. Saya berharap dan bergantung kepada rekan-rekan sekalian, dan juga kita ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.